Perubahan iklim bukan hanya kata-kata, tapi ini kenyataan. Mengapa ini terjadi? Apa yang menyebabkan iklim berubah? Mari kita lihat lebih dalam. Bumi adalah rumah untuk tanaman, hewan, dan manusia. Yang membuatnya menjadi tempat yang dapat ditinggali adalah karbon dioksida atau CO2 dan gas rumah kaca lainnya yang sangat penting untuk iklim bumi kita. Berbagai gas ini berperan sebagai atap kaca di rumah kaca. Berbagai gas ini memungkinkan radiasi gelombang pendek sinar matahari atau sinar ultraviolet melewati atmosfer namun menahan gelombang panjang radiasi panas atau sinar inframerah. Tenaga matahari yang tertahan meningkatkan suhu permukaan bumi. Kenyataannya, tanpa gas rumah kaca, termometer akan menunjukkan suhu 33 derajat Celcius lebih rendah dan bumi akan membeku dan seluruhnya ditutupi es. Sungguh menakutkan. Tanaman tumbuh dengan adanya CO2. Sekitar seperempat CO2 di atmosfer setiap tahunnya ditangkap oleh tanaman melalui proses fotosintesa dan diubah menjadi karbohidrat. Sumber energi utama untuk hampir semua makhluk hidup yang kemudian mengeluarkan CO2 lagi melalui pernapasan. Pertukaran CO2 ini mengatur iklim dan memelihara kehidupan di bumi. Gambaran kehidupan ini berlangsung terus sejak akhir zaman es 10.000 tahun yang lalu. Jadi, apa yang salah? Lebih dari 2,5 abad industrialisasi menyebabkan terlepasnya sejumlah besar karbon fosil yang sebelumnya tersimpan di bumi. Terjadilah perubahan drastis tingkat CO2 di atmosfer. Kegiatan manusia menyebabkan perubahan besar di suhu bumi dan merupakan penyebab utama pemanasan bumi yang cepat yang kita alami sekarang. Yang kita alami bukan hanya suhu yang lebih tinggi. Beberapa dampak lain adalah lapisan es yang mencair dan naiknya permukaan laut, perubahan pola curah hujan dengan hujan lebih lebat, gelombang panas yang lebih sering dan intens, serta kemarau panjang. Kita akan menghadapi bencana besar bagi ekosistem dan masyarakat apabila kita tidak berhasil membatasi dan menstabilkan kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat Celcius pada akhir abad ini. Jadi, bagaimana kita bisa mengatur emisi kita dan memimpin upaya untuk mengatasi perubahan iklim? Cara kita mengelola tanah dapat mempengaruhi tingkat karbon tanah. Setiap kali kita mengubah fungsi hutan menjadi tanah pertanian, karbon yang tersimpan di pohon akan hilang dan lepas ke atmosfer. Pengolahan tanah mengurangi bahan organik tanah yang kemudian melepaskan CO2. Gas rumah kaca lain seperti gas metana dan nitros oksida menambah masalah di atmosfer. Hewan ternak dan penanaman padi di lahan sawah irigasi menghasilkan gas metana, gas rumah kaca yang sangat kuat. Dan peningkatan penggunaan pupuk mineral dan nitrogen organik menyebabkan emisi nitros oksida yang lebih besar. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Apabila kita serius untuk menyelamatkan bumi dan memulihkan keseimbangan siklus karbon, kita harus segera bertindak. Di satu pihak, kita perlu menghentikan pelepasan karbon fosil tambahan ke atmosfer, mengurangi hilangnya bahan organik tanah karena penggundulan hutan dan penanganan tanah yang tidak benar, dan mengurangi emisi gas metana dari peternakan dan nitros oksida dari pupuk. Di pihak lain, kita perlu meningkatkan penanaman hutan kembali dan praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan guna meningkatkan karbon organik tanah. Upaya-upaya ini akan membantu membatasi dan menstabilkan kenaikan suhu di bawah 1,5 derajat Celcius pada akhir abad ini. Kita semua bisa membuat perbedaan di kehidupan kita sehari-hari untuk membantu memulihkan keseimbangan siklus karbon. Setiap tindakan berarti tindakan Anda dan saya. Karena menyelamatkan bumi kita
untuk diri kita sendiri dan untuk generasi mendatang adalah hal yang serius.